Bicara sejarah kemerdekaan, kita selalu teringat dengan para pejuang yang gugur di tangan penjajah. Namun kita lupa, mereka yang mengabadikan momen di medan-medan pertempuran, serta mengabadikan dan mengabarkan peristiwa kemerdekaan negeri ini ke seluruh dunia, juga layak mendapat penghargaan. Alex Mendur dan Frans Mendur, dua nama yang tak banyak dikenal orang. Padahal keduanya turut berperan di momen bersejarah pada 17 Agustus 1945. Ketika sebuah negara besar lahir di sebuah ruang kecil beranda rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Cikini, Jakarta Pusat. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saat naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bung Karno, hanya Mendur bersaudara yang berhasil mengabadikan momen itu. Alex dan Frans Mendur yang saat itu bekerja di kantor berita asing harus kucing-kucingan dengan tentara Jepang untuk sampai ke rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56. Bahkan, setelah upacara proklamasi, Alex Mendur ditangkap dan semua karyanya dibakar tentara Jepang. Beruntung, Frans Mendur berhasil menyimpan negatif foto di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Sehingga bangsa kita memiliki 3 foto hasil bidikan Frans Mendur yang menjadi bukti kemerdekaan RI. Momen proklamasi itu hanya berhasil direkam oleh kakak beradik Mendur, Alex dan Frans Mendur. Sebetulnya ada fotografer lain, fotografer Indonesia yang bertugas di kantor berita Jepang Domei, yang gedungnya adalah gedung di mana kita berada sekarang. Dan juga ada para sinias pembuat film dokumenter Indonesia yang kemudian membentuk berita film Indonesia. Nah, dari 3 kantor berita yang ada, Mendur bersaudara kemudian membentuk IPOS ya. Setahun setelah merdeka, Mendur bersaudara bersama fotografer lainnya mendirikan kantor berita Indonesia Press Photo Service atau IPOS. Menurut Yudi Suryo Atmojo, selama kurun waktu 1945 hingga 1975, ada 1/4 juta negatif film koleksi IPOS. Sebagian besar masih dalam kondisi baik, hanya 10% yang rusak. Sayangnya, hanya sekitar 200 foto koleksi IPOS yang dimuat di buku-buku sejarah. 1997, ketika saya masih menjadi kurator Galeri Antara, kami pernah membentuk tim untuk mensurvei koleksi foto-foto IPOS dari tahun 45 sampai tahun 1975. Itu kami menemukan sekitar 1/4 juta negatif. Dari 1/4 juta negatif itu sekitar 22.755, kalau tidak salah, itu berasal dari tahun 45 sampai tahun 50 awal. Dari yang 1/4 juta negatif tadi, sebetulnya hanya 10% yang rusak. Selebihnya itu masih dalam kondisi bagus, dan kemudian bahkan kami sempat cetak dan jadikan pameran, dan Anda bisa lihat nanti di sini. Kualitasnya masih sangat bagus, gitu. Jadi kesimpulan kami adalah bahwa kenapa hanya foto-foto itu saja yang dimunculkan. Saya pernah secara kasar menghitung bahwa dari foto-foto IPOS yang 1/4 juta itu, atau katakanlah 22.000 tahun 45 sampai tahun awal 50, itu cuma 200 yang beredar di buku-buku bersejarah. Koleksi foto IPOS lainnya yang fenomenal adalah foto Jenderal Sudirman dengan Bung Karno yang sedang berpelukan. Untuk mendapatkan frame yang pas, adegan itu bahkan sempat diulang. Karya monumental IPOS lainnya adalah saat Alex Mendur mengabadikan Bung Tomo sedang berorasi di Malang, yang kemudian kita kenal seolah-olah Bung Tomo sedang mengobarkan semangat rakyat Surabaya jelang peristiwa heroik 10 November 1945. Selain di buku-buku sejarah, foto-foto IPOS bisa dilihat di Perpustakaan Nasional. Di tempat ini ada sekitar 484.000 koleksi foto IPOS, baik berupa negatif maupun hasil cetakan, yang semuanya masih dalam kondisi baik. Perpustakaan Nasional mendapatkan koleksi foto-foto IPOS dari Yayasan Idayu pada tahun 2008 lalu. Dulu ceritanya
kita beli. Tapi kalau kita beli ukurannya segitu dibandingkan dengan nilainya itu nggak ada apa-apanya. Hanya istilahnya kita ganti ongkos merawat lah. Ya, kita kira begitu Mas. Masalahnya begini, alangkah patriotiknya, alangkah rasa kebanggaannya beliau itu mengabadikan peristiwa perjalanan sejarah revolusi bangsa ini. Jejak Ipos kini hilang begitu saja. Padahal Frans dan Alex Mendur tak hanya mengabadikan peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945. Jauh sebelum itu dan sesudahnya, banyak peristiwa revolusioner yang melahirkan bangsa Indonesia berhasil direkam oleh mereka berdua. Mereka mengabadikannya bukan dengan kamera semata, tetapi dengan keberanian, ketulusan, dan kejujuran. Sebuah perjuangan tanpa pamrih. Demikian laporan Syarul Mustaqim dan Iskandar dari Jakarta.